Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini, karena Engkau sudah menjaga kami, memelihara kami, dan Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan di malam hari ini untuk kami bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati ibadah ini, dan Engkau memberkati Ibu Penatua Jane Papilaya yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan sembah syukur kami yang semuanya kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 23 baik ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita berbalas-balasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku datang kepada sebab Engkau bersamaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dia aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari nyanyian Kidung Jemaat yang ke-7, bait yang ke-4, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepeduhan harapan yang kami nantikan. Kita masuk dalam memberikan firman Tuhan.
Ya, Bapak Ibu, mari kita persiapkan bacaan kita malam hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga yang ke-24. Waduh, panjang ya bacaannya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga 24. Mungkin saya minta bantuan satu orang ibu membantu saya dalam membaca silih ganti. Jadi nggak semua jemaat. Ibu Eni kali ya. Jadi berdua ya. Sebelumnya sudah dapat, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga yang kudus, kami mengucap syukur kalau kesempatan malam hari ini Kau kembali himpunkan kami dalam satu persekutuan yang indah. Kami jemaat pelayanan sektor 5 yang boleh hadir di rumah keluarga Bapak Emmanuel Hadir Firmanto di sini, maupun jemaat yang mengikutinya secara Zoom di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kami semua boleh dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah suara Tuhan yang akan berkata-kata juga melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Hamba akan membacakannya bagi kita semua, dibantu oleh Penatua Ibu Eni Sopakua. Kiranya kami semua juga dapat mengikuti masing-masing dalam pikiran hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur doa kami. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya jemput berdiri dan mari kita. Saya nggak berdiri, mohon maaf. Bacaan Hakim-Hakim pasal 6, 11 hingga 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk.
dibawanya itu kepadanya bawa pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan, memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Bu Penatua Eni yang sudah membantu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 hingga 24 dengan perikop menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan. Tapi bacaan ini kita terdapat dalam satu perikop pasal 6, yaitu Gideon diangkat menjadi hakim. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan kita sebelum ayat pasal 6 ayat 1 hingga 10, di situ diceritakan tentang keadaan orang Israel yang kehidupannya tuh melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, kacau balau. Yakni mereka menyembah kepada Allah orang Amori. Jadi akibat sikap tersebut, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Orang Midian itu bangsa yang kuat dan perkasa. Jadi sebagai pendatang yang baru memulai kehidupan, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di dalam kehidupan yang menghadapi kenyataan yang pahit karena mereka merasa dirinya terancam oleh bangsa Midian atau orang-orang Midian. Jadi orang yang Midian ini adalah kelompok penindas atau kelompok perampok yang keji. Jadi mereka merusakkan ladang-ladang yang oleh orang-orang Israel atau orang-orang Kanaan ini, sehingga bangsa ini pun menjadi melarat. Bahkan mereka tidak mempunyai ternak, sapi, domba, lembu juga. Demikian mereka hidup dalam ketakutan sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan di kubu-kubu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, penderitaan yang berat yang dialami ini menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka pun berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Jadi, merespon seruan umat Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan Israel tentang karya pembebasannya bagi leluhur mereka di ayat yang ke-8.
Tuhan juga mengutus malaikatnya ke Ofra untuk menjumpai Gideon, anak Yoas, orang Abiezer yang dipilihnya sebagai hakim. Tuh demikian Tuhan memimpin Israel tetap mengasihi umatnya dan peduli dengan penderitaan mereka. Dalam kasihnya Tuhan bahkan mencari seorang yang diperkenankannya untuk dapat melaksanakan karya pembebasan bagi Israel. Bapak Ibu yang kekasih, serangan orang Midian menyebabkan penderitaan yang berat bagi bangsa Israel. Kemaratan dan ketakutan bukanlah kualitas hidup yang mereka harapkan di tanah Kanaan dan dijanjikan Tuhan. Israel sendiri tampaknya sadar bahwa penyembahan kepada Allah orang Amori adalah dosa yang menyebabkan mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Midian. Itulah sebabnya mereka berseru kepadanya agar ia mengampuni dan membebaskan mereka. Tuhan sangat mengasihi Israel yang kembali beriman kepadanya. Jadi ia tidak hanya mengutus seorang nabi untuk menegur dosa mereka, tetapi juga menetapkan Gideon sebagai kepanjangan tangannya untuk melawan orang Midian. Gideon yang tidak menyangka dirinya dipilih oleh Tuhan mengajukan penolakan dengan berbagai alasan. Ia juga meminta tanda kepada malaikat Tuhan yang menjumpainya di Ofra. Jadi memahami perasaan Gideon yang tidak percaya diri, Tuhan memberi tanda yang dimintanya, yaitu dengan dia mempersembahkan daging dan roti tidak beragi yang diletakkan di atas batu. Dan akhirnya daging dan roti itu habis dimakan api. Itu adalah satu persembahan Gideon kepada Tuhan. Demikian itu persembahan yang diterima oleh Tuhan dan menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh memilih dan mengutus Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel melawan orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat 11, jawab Tuhan atas seruan bangsa Israel yang memohon pembebasan dinyatakan melalui kunjungan malaikat kepada Gideon di Ofra. Waktu itu Gideon sedang mengirik gandum. Jadi dia biasanya mengiritkan gandum itu dilakukan di tempat yang tinggi, tempat yang terbuka, bukan di tempat yang tersembunyi, supaya angin dan panas membantu untuk proses pengeringan gandum maupun pemisahannya dari sekam-sekam. Namun Gideon sengaja mengirik gandum di tempat yang pemerasan anggur untuk menghindari supaya tidak ada orang yang merampok atau yang datang untuk merampas miliknya. Bapak Ibu yang kekasih, di ayat 12 dan 13, sapaan malaikat Tuhan yang mengandung berkat bagi Gideon dan bangsanya ditampik oleh Gideon dengan sebuah keluhan. Jadi Gideon seakan-akan mewakili pemikiran bangsa Israel untuk menggugat Tuhan, artinya yang memberikan sebuah hukuman dibandingkan sebuah penyertaan. Gideon mempertanyakan perbuatan Tuhan yang dahulu menjadi bagian dalam perjalanan nenek moyangnya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi alih-alihnya untuk mengoreksi diri atas apa yang menimpa dirinya dan bangsanya. Jadi Gideon lebih suka mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita pun dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami sesuatu yang kita merasa bahwa mungkin kurang sesuai dengan apa yang Tuhan kita kadang-kadang juga sepertinya ya mau menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa ya? Kok kenapa saya harus begini? Kok kenapa padahal saya sudah begitu tekun, sudah begitu setia, sudah begitu menuruti apa yang Tuhan
perintahkan saya sudah mengikuti, tapi kenapa kok saya diberikan malapetaka atau saya diberikan ketimpaan dengan hal-hal yang kayaknya kok begitu ya Tuhan, saya begitu merasa bahwa saya sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan ketaatan-ketaatan yang saya lakukan, tapi kenapa sedangkan lain orang yang di luar sana yang kita anggap mereka tuh kehidupannya jauh ya dari kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan harapkan, mereka hidupnya mereka oke-oke aja ya kan, kayaknya tanpa masalah, tanpa yang ada sesuatu yang menimpa. Tapi kenapa di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa di situ kita ditampi oleh Tuhan sampai di mana kehidupan, tapi di mana hati kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Seperti Gideon kan, Gideon bilang, Tuhan, di ayat yang ke-12 kan, 13, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Jadi mendapatkan cerita dari nenek moyang Gideon bahwanya kehidupan mereka tuh diberkati oleh Tuhan, tapi kenapa Tuhan berikan ketimpaan itu kepada mereka sehingga mereka dicengkram oleh orang-orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ayat 14 dan 17, meskipun Tuhan menjanjikan penyertaannya atas Gideon, tetapi Gideon tetap berdalih dengan berbagai alasan untuk menghindari panggilan dan pengutusan Tuhan. Memang sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa mereka yang pergi berperang adalah mereka yang dalam pandangan manusia mempunyai kualitas yang keutamaan. Orang kalau mau pergi berperang, kayak kita di sini prajurit-prajurit yang sudah diuji, yang sudah dianggap tangguh, ya pintar untuk maju berperang dengan harapan dapat mengalahkan musuh atau mengalahkan lawan, bisa pulang membawa satu kemenangan. Sedangkan dari latar belakang keluarganya Gideon sendiri berasal dari kelompok yang dibilang dari suku Manase, kelompok yang kecil, dari keluarga yang kurang atau keluarga yang tidak mampu, yang tidak percaya. Jadi latar belakang inilah yang membuat Gideon merasa tidak percaya diri bahwa ia mampu menjadi hakim atas Israel. Ternyata Tuhan punya rencana lain dengan Gideon. Gideon sendiri merasakan saya tidak mampu karena saya berasal dari keluarga yang lemah, ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 18-23 di dalam keraguan Gideon, dia meminta tanda dari Tuhan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Tanda apa yaitu? Tanda yang tadi dia mempersembahkan kepada Tuhan daging dan roti, dia cuma hanya taruh di atas batu dan itu api datang untuk membakar. Satu persembahan kepada Tuhan, dan memang Tuhan menerima persembahan Gideon itu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan banyak tokoh perjanjian lama yang juga melakukan hal yang sama. Tuhan menunjukkan tanda ajaib di hadapan Gideon. Jadi reaksi Gideon yang menjadi takut dan akan dihukum dengan kembali dia berteguh, kembali dia akan di panggilan Tuhan. Tuhan akan memanggil dia untuk tetap maju untuk melawan orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 24, Gideon mendirikan mezbah sebagai respon atas firman Tuhan yang menyatakan bahwa ia selamat kendati berhadapan muka dengan malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Gideon untuk menyatakan bahwa Tuhan menyertainya. Bersama itu dinamai Gideon, mezbah itu ada sampai sekarang, dan Gideon menamai itu Tuhan itu keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bilang mezbah itu berarti senantiasa kita berhubungan dengan persembahan. Jadi
persembahan korban atau sebuah perjanjian seringkali kita disahkan dengan persembahan korban. Karena itu mesbah berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak. Pendirian mesbah oleh Gideon menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dengannya. Jadi Tuhan suatu perjanjian ya, karena penyertaan Tuhan akhirnya Gideon membangun sebuah mesbah untuk tempat persembahan korban. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kisah Gideon ini mengingatkan kita akan 3 hal. Pertama, Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Ia tahu latar belakang, perilaku hidup, masa lalu, serta keterbatasan Gideon. Semua itu tidak menghalangi Tuhan untuk mewujudkan karyanya di dalam dan melalui Gideon. Hal yang kedua, menyambut panggilan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati, bukan dengan rendah diri. Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Kalau kita rendah hati berarti kita mundur ya. Kalau kita rendah diri berarti kayak kita minder gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Gideon fokus pada kekurangan dirinya dan besarnya respon persoalan yang harus dihadapi. Alhasil, ia tidak mampu melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya. Kadang-kadang kita melihat diri kita, aduh, kita tidak mampu, tapi Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan mau pakai siapa saja yang Tuhan percayakan, pasti Tuhan akan memampukan dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan sekalipun yang kita sendiri merasakan. Tapi kalau untuk Tuhan tidak, karena Tuhan yang memilih dan Tuhan yang mengutus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memilih dan memerintahkan Gideon bukan tanpa alasan. Tuhan tahu bahwa Gideon akan mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penyertaannya. Itulah sebabnya Tuhan melalui malaikat yang diutusnya berulang kali meyakinkan Gideon yang ragu dan berdalih. Sikap Gideon pun berubah ketika ia akhirnya menyadari kebenaran dari perintah Tuhan dan janji penyertaannya. Demikianlah Gideon yang menerima tanda dari Tuhan memutuskan untuk menyambut penetapan Tuhan dan sedia memberikan dirinya sebagai hakim untuk membebaskan Israel dari tangan orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sekarang sedang dalam proses ya pemilihan diaken dan penatua majelis periode 2022-2027 yang sudah berjalan tahap pertama. Ya, sudah ketahuan siapa yang sudah masuk di dalam nominasi itu dan akan diproses lagi untuk masuk ke pemilihan tahap kedua untuk menentukan calon diaken penatua dan diaken yang bersedia siap untuk melayani di periode 2022-2027. Kadang-kadang mau bilang kita berdalih pun, tapi itu atas masing-masing kita ya, pribadi dengan Tuhan yang akan menyatakan kita bersedia atau tidaknya kembali kepada pengutusan dan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai, otomatis siapapun yang nantinya akan dipilih sampai akhir proses pemilihan ini, itulah yang Tuhan berkenan. Kalau saya berprinsipnya begitu. Saya juga pernah berdalih ya kan, aduh Tuhan banyak alasan, bukan alasan, dan saya tidak mau alasan. Karena saya kalau beralasan, nanti Tuhan juga, oh, kamu mau alasan apa dengan saya? Kamu mau hitung-hitungan dengan saya, kalau saya hitung-hitungan dengan kamu gimana? Saya pernah berdalih juga, aduh Tuhan, periode ini kayaknya saya enggak itu deh. Di rumah terlalu banyak begini dan begitu ya kan, banyak juga, tapi
bergumul lagi, bertanya Tuhan lagi, gimana? Itu yang dijawab Tuhan tuh yang menurut apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ya itu yang memang Tuhan berkenan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini saya mau ingatkan kembali untuk kita yang sudah masuk di dalam itu untuk kembali maju, jalan terus, jangan merasa bahwa kita lemah, kuat seperti Gideon. Dia merasa dia tidak layak, tapi lemah-lemahnya kita dalam keterbatasan apapun, kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil dan mengutus dan menetapkan, berarti Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita harus yakin itu. Ya Bapak Ibu, kalau saya sih yakin saja, ya jalanin, berproses saja, kita jalan bagaimana Tuhan. Kalau kita ikut maunya kita, aduh, jadi sudah stop di sini. Tapi kita maunya Tuhan beda dengan maunya kita. Kalau kita tuh berdalih maunya, udahlah stop, udahlah, tak usah deh lanjut. Gini dan begitu, tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya udah, terimalah. Itu semua karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita nggak tahu ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini saya mau mengingatkan dan menghimbau kepada kami semua yang terpilih di khususnya pelayanan sektor 5 ya. Saya lihat kita udah ada 8 orang, puji Tuhan. Jadi prosesnya semoga kita semua bisa dapat melakukan tugas panggilan Tuhan ini dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita bahwa kita mau dipakai Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama menopang, mendukung di dalam doa, semoga semua proses pemilihan diaken dan penatua ini berjalan dengan baik, dan akhirnya itu semua untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga, dan untuk melayani jemaat Tuhan. Bapak Ibu juga jemaat, marilah mendukung, kalau sudah memilih, harus mendukung di dalam doa, jangan cuma memilih, tapi kita harus mendukung di dalam doa. Siapa yang kita udah pilih supaya dapat melayani jemaat, kita saling menopang. Bersatu untuk membangun tetap persekutuan di sektor 5 di sini. Kita itu bagian dari PPIB Menara Kasih yang Tuhan percayakan di sektor 5. Ya, jangan kita melihat sektor-sektor kiri kanan sektor yang lain, tapi kita melihat kita bersyukur kita masih dalam kondisi keadaan yang memang dikatakan mau bilang ya tetap di dalam perlindungan Tuhannya. Tidak ada hal-hal yang saya merasa aduh terhadap majelis atau terhadap jemaat kita semua masih, walaupun kita mengaku masih kekurangan, kita mengaku, saya pun mengaku bahwa saya masih punya banyak kelemahan kekurangan dalam pelayanannya, tapi marilah di periode mendatang kalau kita masih tetap dipakai dan dipilih Tuhan, kita berkomitmen untuk tetap melayani dengan baik, saling menopang, saling mendukung, saling menunjang untuk memajukan pelayanan di sektor 5 supaya jemaat pun diberkati, kita pun semua boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita merespon firman Tuhan, Kidung Jemaat 326, bait 1 dan 2. Pujian malam ku nyanyikan syukurnya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus kepalihan sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau sudah
tiba malam hari melepaslah bagi kamu Tuhan terima. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita saling menopang, mendukung di dalam doa pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau begitu baik kepada kami. Kami sudah diperkenankan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang kami boleh terima pada malam hari ini. Kami mohon kiranya firman yang kami boleh terima malam hari ini, Kau boleh meteraikan itu dalam batin loh hati, kiranya ingatan kami, sehingga kami selalu mengingat dan memeliharanya dan dimampukan lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan iman kami hari lepas hari. Kami percaya kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kami. Saat ini Tuhan berkenan, kami sudah masuk dalam proses pemilihan Diaken Penatua untuk periode 2022-2027. Sudah tahap pertama berlangsung, kami yang sudah terpanggil, dipilih di dalam bakal calon ini. Tuhan tolong kami, siapapun yang Tuhan mau pakai dan untuk menjadi mitra kerjamu, untuk melayani Engkau, melayani jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan urapi kami, sehingga kami juga mampu dan layak untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab apabila Tuhan berkenan kami untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Juga menguatkan kami semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang di rumah yang mengikutinya secara Zoom di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kami juga diberkati untuk menjadi berkat bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, dan juga dengan berkat-berkat yang terindah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami semua patut mengucap syukur bahwa kami tetap diberkati dan kami tetap Tuhan pelihara, jaga, dan lindungi kami semua dengan segala baik. Oleh dan sebab itu kami patut mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya tanpa Engkau mendampingi kami, kami merasa kami tidak layak, kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan dan perintahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini pun kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yaitu adik Elso, adik Sekar yang lagi demam, batuk, dan pilek, juga adik Davin, maupun jemaat kekasih-kekasih kami yang lain yang mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang sehat. Tuhan juga mau menjamah adik-adik atau anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Tuhan mau melawati, menjamah, dan memulihkan mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat sembuh kembali, sehat, kuat seperti sedia kala. Dan Tuhan mau berkati dengan segala fasilitas yang diperoleh, makanan, minuman, obat-obatan, dan semuanya diberkati oleh Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan ilahi yang datang daripada Engkau sendiri. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu adik Alorama Lihat Langit Ratu pada tanggal 12 Agustus nanti. Kiranya juga Tuhan
berkenan memberkati adik Aurora ini tetap dalam pertumbuhannya sehat kuat selalu di dalam Tuhan dan diberkati bersama dengan orang tua terkasih sehingga dalam kehidupan keluarganya senantiasa mengucap syukur karena kasih Tuhan senantiasa ada menyertai kehidupan adik terkasih Aurora Malia Lamit Ratu dan orang tua terkasih. Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa bagi para janda maupun duda, lansia, anak yatim piatu yang berada di dalam sektor 5. Tuhan mengenal mereka masing-masing, kiranya Tuhan mau lawat mereka, mendampingi mereka, menyertai mereka, apapun harapan mereka untuk memperoleh segala sesuatu, terutama berkat-berkat, rezeki, kesehatan, kekuatan, biarlah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak dalam pendidikan sektor 5 mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMU sampai ke universitas. Kiranya juga Tuhan berkenan memberkati, berikan mereka semangat belajar supaya mereka dapat meraih sukses atas cita-cita di hari depan. Dan kami mohon kiranya Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Juga yang anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan Yesus, kiranya Kau membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan anugerah dan talenta yang Tuhan berikan sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan untuk meraih sukses dan kehidupan mereka di masa depan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi keluarga Bapak Immanuel Hadi Firmanto di tempat ini yang senantiasa membuka pintu hati bahkan pintu rumah mereka menerima kami di sini, membuka rumah ini sebagai rumah doa, rumah Tuhan untuk kami beribadah senantiasa. Tuhan berkati Pak Iman, juga Bu Eli dan Ella juga, dan kedua orang tua kekasih yang ada di sini dan seisi rumah tangga di sini boleh diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, keselamatan, bahagia, sejahtera dan panjang umur Tuhan anugerahkan bagi keluarga Pak Immanuel Hadi Firmanto di sini. Dalam pekerjaan Tuhan kiranya juga limpah rezeki bertambah dalam kehidupan keluarga di sini senantiasa mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa bagi pergumulan kami masing-masing. Tuhan lebih mengetahui dan mengenal pergumulan kami. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan doa-doa kami, mengabulkan apa yang kami harapkan, apa yang kami butuhkan, terutama Tuhan sukacita damai sejahtera senantiasa menaungi kehidupan kami. Biarlah kami diberkati untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Diaken Ibu Marina Lemboto yang sudah Tuhan percayakan mendampingi membawa tugas malam hari ini. Tuhan berkati Bu Rina dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan juga bersama dengan keluarga, dan juga seisi rumah tangga Bu Rina diberkati oleh Tuhan, suami Pak Billy, juga anak-anak Boni, juga Bridget, dan juga Boston diberkati. Mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga masa depan yang terbaik bagi anak-anak dari keluarga Bu Rina dan Pak Billy, juga Oma yang ada di dalam rumah juga. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik senantiasa. Tuhan Yesus, tolong kami percaya bahwa harapan kami untuk mendapatkan apa yang kami harapkan Tuhan senantiasa sediakan itu bagi kami, jemaat-Mu. Ungkapan syukur yang kami bawa juga kepada-Mu ya Tuhan. Kami teringat juga gereja-Mu Tuhan, Tuhan berkati, mulai dari KMJ, Pendeta Adik Samsudin, dan juga Pendeta Yuliana Paat, pendeta-pendeta yang Tuhan percayakan melayani di Menara Kasih. Tuhan berkati bersama dengan presbiter, ke-6 perkat komisi, dan juga panitia-panitia KSG, panitia emeritus, juga panitia yang lainnya Tuhan. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan, dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Tuhan Yesus juga mau memberkati semua jemaat Tuhan yang berkontribusi untuk semua hal di dalam pelayanan gereja ini. Berkati dengan berkat-berkat yang kami berdoa bagi
yang mengalami duka cita, kiranya Tuhan hibur dan kuatkan keluarga-keluarga yang berduka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Kami berdoa juga khusus bagi koordinator sektor kami, Ibu Diaken Mutiara Henong. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Tambahkan hikmat baginya Tuhan, kami ucap syukur dan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Mutiara Henong yang selalu dan senantiasa setia untuk dapat melayani jemaat Tuhan bersama dengan rekan-rekan presbiter yang lain pun. Tuhan berkenan memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan juga bersama dengan keluarga. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Kiranya yang berkenan Tuhan mau mengabulkan, yang tidak berkenan Tuhan mau mengampuni. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, janganlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita menyanyi dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan ketiga, Tabuh Gendang. Bapak Ibu, mari berdiri yang dapat berdiri.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Baik, puji syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu tadi, yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Ibu Penatua Jane Papilaya. Kiranya Engkau selalu memberkati Ibu Penatua Jane Papilaya, berikanlah dia berkat yang berlimpah-limpah dan jadikanlah dia sumber untuk keluarganya Bapak. Berkatilah juga keluarganya Bapak Poli Papilaya, begitupun dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucunya. Berkatilah mereka semua, jagalah mereka, lindungi mereka, berikan mereka sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, pada saat ini juga Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami memberikan sebagian daripada yang ada pada kami, untuk kami jadikan persembahan syukur kami pada malam hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan untuk memperluas akan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sektor. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah maupun yang di tempat ini, di keluarga Bapak Emmanuel Firmanto. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya di dalam ibadah rumah tangga ini. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan hingga kita boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama majelis dan Jemaat Sektor 5 mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ibu Penatua Jane Papilaya yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan sehingga menguatkan kita di dalam iman percaya kita, dan banyak juga bagi rekan-rekan majelis yang pada periode yang akan datang ini kita terpilih kembali, hingga Bu Ike menguatkan kita untuk kita melakukan tugas pelayanan kita di sektor 5. Tuhan berkati kita semua para majelis, biarlah kita dapat melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Juga kepada pelayan liturgos, Ibu Diaken Nyonya Marina Lelemboto, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan ini beserta keluarga. Untuk ibadah kita yang akan datang di tanggal hari Rabu, kita akan dilayani oleh Penatua Nyonya Putri Langi. Pada malam hari ini beliau tidak dapat mengikuti ibadah karena ada rapat di RT. Tadi udah semua izin. Oh iya, mohon maaf. Kita akan merayakan hari kemerdekaan tanggal 17, kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk datang, kita akan dari 14 sektor akan mengisi puji-pujian. Ya, mengisi puji-pujian di dalam ibadah hari Rabu tanggal 17 itu. Saya bacakan lagi. Saya udah WA di grup ya. Tanggal 17 Agustus jam 8 sampai dengan selesai di lapangan parkir GPIB Menara Kasih. Dress code nuansa merah putih. Setiap sektor harus yang diharapkan hadir 15 orang dengan 1 pemimpin barisan. Kiranya Bapak Ibu boleh hadir dalam
perayaan 17 Agustus di gereja. Iya, kita nggak tahu nih, kita mau nyanyi lagu apa nanti. Nanti kita bicarakan ya. Untuk ibadah PKP, Jumat seperti biasa sektor 5, 5 sektor kita gabungan. Mengharapkan juga dari para ibu-ibu untuk mengikuti Zoom. Untuk ibadah PKB mungkin di minggu yang akan datang, minggu ketiga. Untuk warta kita, saya kira sekian dulu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada, tadi terlupa, kepada tuan rumah Bapak Emmanuel Firmanto, yang selalu menyiapkan tempat bagi kita untuk beribadah. Begitu juga segala yang diadakan di sini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli juga, kepada Ella yang menjadi host dan co-host. Terima kasih, Tuhan berkati Ella dan Bapak dan Ibu Mama. Demikian warta sektor, terima kasih. Kita akan masuk dalam pengutusan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah masuk di akhir ibadah ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 3, 24. Marilah jemaat berdiri. Kidung Jemaat 371 dan 2. Berjalan dengan juru selamatku, Berbunga dan berair sejuk, yang marah juga aku mau mengikutnya. sampai aku tiba di negeri Makan. Ikutiku, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan ikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga Tuhan ikutnya. Ku berjalan dengan juru selamatku, di lembah yang aku tak takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu silakan duduk. Yang di rumah tolong bersabar sebentar karena mungkin akan foto bersama dan memberkati kita semua. Foto dulu ya. Halo semua. Terima kasih Bu berkati. Berkati. Bu Erna, Bu Penny, semua yang untuk malam hari ini Tuhan berkati ya. Ya. Oke, aku pandu dari sini ya untuk fotonya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bapak belum siap. Aku nggak kelihatan, Pak. Nah, Ella nggak kelihatan. Ya, akong. Bakung nggak kelihatan. Ya, maju. Equalizer. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ella. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Semua. Dadah. Bu Erna. Ya, kapan kita ibadah di Bu Erna? Kapan kita kumpul di Bu Erna? Ya. Bu Endang. Bye.